Kami akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran di Kota Sorong untuk melakukan penggalangan dana. Kami akan melakukan penggalangan dana. Itu saya bilang untuk kamu saja. Karena memang negara lewat sistem, lewat perangkat yang kamu pegang itu tidak mampu menjawab perintah konstitusi. Tidak mampu memberikan harapan. Tidak mampu memberikan apa yang dikatakan oleh konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau 6 orang tersangka ini sudah punya surat keterangan tidak mampu, berarti dia masuk dalam kategori fakir miskin, toh? Berarti dia punya hak untuk diperlakukan di hadapan hukum yang sama. Dong kasih tunjuk ke kita begini. Kami lihat di foto yang beredar itu. Kami lihat di foto yang beredar itu. Dong kasih pindah tahanan. Kami bisa rasa ada diskriminasi besar-besar kan tidak? Dong foto itu saya kasih tahu untuk kamu. Saya lihat itu saya rasa macam dosa gigi HP. Saya lihat itu seperti saya rasa macam memang benar penjajahan ini sedang berlangsung. Dong berdiri di belakang tahanan itu dong semua rambut lurus. Baru yang kawal di bawah ini semua rambut keriting. Saya mau kesal kamu. Betapa banyak hati orang Papua yang jangan lukai. Saya mau kasih tahu untuk kamu. Betapa banyak hati orang Papua yang sedang kalian lukai. Betapa banyak semangat orang Papua yang sedang kalian bangun untuk menentang sistem dan keadilan yang kalian lecehkan. Ini ada tongku tembusan. Oh, nanti tong serahkan untuk kamu. Tongku tembusan ini kemarin tong sudah layangkan ke Mahkamah Agung untuk jawab kampus surat. Karena tong minta lihat kampus surat di pengadilan dan mau kasih tunjuk. Tapi tong cuma dengar-dengar kabar angin bahwa ada surat dari Kejaksaan Tinggi, ada surat dari Polres Sorong Selatan yang minta sidang ini dipindahkan untuk disidangkan di Makassar. Wey, kalau saudara mampu itu kasih pindah kamu kantor ke Makassar lagi sudah. Betul. Wey, kan bangun kantor ini pakai top uang. Kantor tahu malu sampai. Wah, kan buat Nurani ini binatang sudah makan kapa. Pulang berdoa minta ampun cepat-cepat ke Tuhan sudah. Semua di sini duduk pasang telinga, yang dalam ruangan sana pasang telinga, baru nanti pergi berdoa puji Tuhan. Sapu senior Ratnan Buyung itu, saya dapat didik sapu senior Ratnan Buyung itu dia orang Kejaksaan Agung. Dan sampai hari ini salah satu orang Kejaksaan Agung yang saya paling cintai dan saya paling hormati dan saya paling junjung tinggi. Dia adalah manusia sejati yang memilih meninggalkan profesinya untuk membentuk lembaga bantuan hukum untuk melayani rakyat yang tertindas. Mengapa? Karena dia merasa hukum telah timpang dengan sistem dan kewenangan yang diberikan negara kepada mereka. Seenaknya mereka menindas rakyat, seenaknya mereka menghukum rakyat. Hari ini kita melihat kenyataan itu di depan kita. Hari ini kita melihat kenyataan itu di hadapan kita. Dengan hukum, dengan undang-undang, seenaknya mereka menganggap diri mereka adalah makhluk hidup yang superior. Menganggap diri mereka adalah hukum itu sendiri. Menganggap diri mereka adalah penguasa jagat raya ini. Sadar, kami sebagai manusia, sebagai sesama ciptaan Tuhan, kami datang untuk menegur kalian. Kami datang mengingatkan kalian bahwa kalian sedang berhadapan, kalian sedang berada di ujung neraka.
kamu sedang berada di ujung kutub. Saya ingatkan kepada kamu yang mungkin ada datang atau mungkin bukan lahir besar di Papua. Nanti kamu buka referensi tentang Ishak Samuel Iskene. Kamu buka referensi tentang dia, karena dia orang Eropa yang datang ke Papua, belajar orang Papua tulis membaca. Dia yang datang taruh peradaban untuk orang Papua. Dia pesan begini: setelah kami akan ada bangsa yang datang, tetapi bukan untuk membangun, tetapi untuk merampok dan mencuri. Kapten. Saya harap kalian tidak membuktikan itu. Saya harap kalian tidak membenarkan kalimat yang dia ucapkan. Dan pesannya lagi kepada setiap orang yang datang di atas tanah Papua, bahwa jika siapa bekerja di atas tanah Papua dengan tulus dan ikhlas, dia akan melangkah dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Tetapi siapa datang dengan tidak tulus hati, dengan akal busuk, dengan tipu muslihat, kutub yang akan dia dapat. Celakalah orang yang melecehkan kebenaran. Celakalah orang yang menghakimi sesama manusia tanpa kesalahan. Apakah kalian berpikir bahwa kalian lebih benar ketika kalian menuntut seseorang bersalah? Apakah kalian adalah malaikat? Apakah kalian memiliki kebenaran itu? Sekali-kali tidak. Sehingga saya ingatkan kepada kalian, syukur jika kalian adili adalah mereka yang bersalah melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anggota TNI di Kisor Kabupaten Maibrat. Saya mau tanya untuk kamu yang hadir di sini, kamu bicara kuat kamu kasih tahu, kalau dong salah adili orang, berarti ada keadilan untuk korban kan tidak? Benar. Kalau dong salah adili orang, berarti ada keadilan untuk korban kan tidak? Tidak. Terus keadilan apa yang kamu tuntut? Keadilan apa yang kamu cari untuk korban? Kamu harus tangkap pelaku. Kamu harus tangkap orang yang bunuh itu. Saya mau kasih tahu untuk kamu pura-pura tak lihat media, padahal orang yang bunuh itu dia suka keluar statement di media bahwa kami yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Betul. Orang sudah kasih keluar statement itu, kenapa kamu tidak kejar orang? Kenapa kamu tidak berusaha tangkap orang? Karena dugaan kami kuat bahwa bentuk kriminalisasi ini yang dilakukan oleh Polda Papua Barat dan Polres Sorong Selatan sama persis dengan pembunuhan anggota Brimob di Muskona, di mana mereka yang ditangkap diputus bebas, dan itu kamilah kuasa hukum mereka. Dan kami melihat ketakutan mereka ketika fakta itu terbuka dan mereka yang sudah terlanjur dituduh sebagai pembunuh ini akan bebas. Dan itulah ketakutan mereka. Yang jadi pertanyaan kami, alasan keamanan bagi hakim dan jaksa, apakah sudah kalian pikirkan keamanan bagi para tersangka? Apakah kalian sudah pikirkan keamanan bagi penasihat hukum? Kalian egois, kalian pengecut. Kami semua punya status yang sama di mata hukum. Kami semua dijamin oleh undang-undang. Jika keamanan kalian pikirkan, maka kami minta dengan tegas segera surati LPSK untuk memberikan jaminan keamanan saksi dan korban. Kami minta keamanan tersangka segera dilindungi oleh LPSK. Pengalaman kasus Dias Wijangge menjadi pengalaman bagi kami. Kasus Wispa Wijangge menjadi pengalaman bagi kami. Ditahan sewenang-wenang dan akhirnya mengalami kematian.
dan akhirnya mengalami kematian. Peradilan, hukum adalah alat memanusiakan manusia, merubah manusia menjadi makhluk yang layak di hadapan Tuhan. Pengadilan, hukum adalah alat untuk mengangkat harkat dan martabat kita manusia. Ciptakanlah hukum itu selayaknya manusia itu. Ciptakanlah hukum itu sebagai alat memanusiakan manusia itu. Jika mereka bersalah, kami memohon dengan hormat kepada kalian. Mereka adalah aset negara yang harus disembuhkan dari mentalitas kriminalitas mereka. Mereka harus disembuhkan. Saya ingin ingatkan kepada mereka, kepada kalian, banyak-banyak belajar ilmu psikologi. Supaya kamu jangan berpikir saja bahwa orang sakit itu secara fisik yang ada luka, terus yang masuk rumah sakit orang pasang infus. Tapi secara psikologi itu penting. Saya mau bilang tapi begini, kamu ini kan hari ini terapkan KUHP yang kita pakai hari ini adalah warisan negara Belanda. Toh, negara Belanda itu dong bilang bangsa kolonial toh. Negara Belanda itu dong bilang dia penjajah kamu kan. Tapi dong hari ini pakai dia hukum. Pantas saja tuh merasa dijajah kan tidak? Pantas saja tuh merasa ditindas toh. Tapi sayangnya watak dan karakter mereka juga ikut membenarkan bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh mereka bahwa bangsa Belanda adalah bangsa kolonial. Bahwa memang benar karakter bangsa kolonial penjajah itu sedang diadopsi juga bersama hukum dan sistemnya di dalam negara mereka. Wahai penegak hukum, sadarlah kalian. Tempatkanlah hukum sebagai alat memanusiakan manusia. Tempatkanlah hukum sebagai alat yang mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Sampai ke sana berbalik lagi di pengadilan. Hai penegak hukum, jangan menggunakan hukum sebagai alat yang menindas rakyat. Jika kalian menggunakan hukum sebagai alat yang menindas rakyat, Tuhan yang mempunyai hukum itu, Tuhan yang mempunyai keadilan itu sedang menunggu dan menantikan engkau dan anak cucumu. Saya ingatkan bahwa peradilan yang kami ciptakan adalah peradilan milik manusia. Dan kalian semua sadar dan tahu persis bahwa kami sebagaimana percaya akan berhadapan di pengadilan akhir. Siapa yang benar, siapa yang kerja baik, dia akan dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Hari ini kami datang jawaban di pengadilan. Karena kami ada jawaban ini berapa sih? Tuh, memang bahasa kita itu. Tuhan kita kalau sama-sama lagi komunikasi. Kedua-duanya yang terjadi di sini masyarakat akan komunikasi dengan Tuhan bahasa, Tuhan punya bahasa kita yang berdalam. Bagaimana begini? Apa bahasa yang orang tua orang menggunakan yang lain? Kalau kita tidak ada. Kalau bahasa orang tua di mana? Kalau bahasa orang tua di mana? Kita ada. Bahwa kita mengatasi sisi saja secara umum. Bahwa kita mengatasi dalam persidangan di dalam persidangan ini di kawan awal adalah pernikahan. Saya ini begitu menunjukkan dengan masyarakat. Saya tahu siapa yang dipukul, siapa yang tidak. Kita ini begitu bersama. Kita tidak berbiaya oleh negara. Kita tidak berbiaya oleh Tuhan. Bisa berbicara dengan kita hanya dibiayai oleh semangat kita. Kita hanya dibiayai oleh secinta kepada Tuhan. Kita hanya dibiayai oleh secinta kita kepada Allah kita yang memintahkan kita untuk mencari keadilan bagi mereka yang tertindas. Itulah motivasi, itulah biaya kita. Entah dengan cara apa kita harus mendapatkan uang, entah dengan cara apa kita harus menulis, kami harus membantu mereka.
Sementara kalian yang dibiayai oleh uang rakyat. Sementara kalian yang dibiayai oleh hasil sumber daya alam mereka. Di manakah hati nurani kalian? Di manakah rasa kemanusiaan